Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya di akun channel YouTube Keluarga Sutisna. Pada hari ini saya sederhana saja, dan saya ada di depan rumah di mana saya tinggal. Ya, bukan rumah, itu apartemen saya. Kalau dilihat di belakang saya ini, itu apartemen di mana saya tinggal, dan duduk di sini taman untuk bermain anak-anak. Biasanya pada musim panas selalu banyak orang yang duduk anak-anak bermain di sini. Tapi sekarang lagi sepi. Sekarang sudah memasuki bulan Mei, tapi cuaca masih kurang stabil. Ada hujan, kadang-kadang turun salju juga, dingin, temperatur sekarang kurang lebih di antara 3 sampai 9 derajat Celcius. Kalau malam bisa mencapai ya di bawah 0. Tapi bukan itu topik yang saya mau bicarakan pada kesempatan ini, tapi saya ambil tema yang lainnya. Seperti dalam judul saya tulis, saya bukan YouTuber. Kok mengapa saya bilang saya bukan YouTuber, sementara saya punya akun channel YouTube? Alasannya ya bukan apa-apa, karena saya merasa bukan YouTuber. Itu beda ya. YouTuber, kalau YouTuber yang bagus atau YouTuber yang profesional, itu mereka mempunyai ide-ide yang sangat brilian sekali dengan mengupload continue atau terus-menerus, dan mempunyai gambar-gambar yang bagus, editan yang sangat bagus. Kalau saya bukan, saya apa adanya, biasa-biasa saja. Tapi mungkin saya hanya pantasnya dikatakan sebagai orang yang suka menyimpan gambar video di YouTube. Saya perasaan seperti itu. Memang saya suka menyimpan gambar-gambar video di YouTube, karena saya merasa ya hanya untuk menyimpan, menjadi suatu kenangan. Karena kalau gambar video saya disimpan di telepon atau di kamera, itu lama-kelamaan tempatnya udah habis. Tapi gambar saya simpan di YouTube, jadi mungkin selama-lamanya, selama YouTube masih ada, anak cucu kita, meskipun saya sudah tidak ada, anak cucu kita lain kelak nanti masih bisa melihatnya. Sahabat semua, sejak kapan sih saya mengupload gambar-gambar video yang saya punya sekarang? Ceritanya ya bisa dikatakan panjang dan bisa dikatakan agak sedikit kurang begitu menyenangkan ya. Kenapa kurang menyenangkan? Karena disitulah terlalu banyak kesedihan yang saya alami. Saya punya akun itu kurang lebih di tahun kemarin, ya bulan Juli lah kurang lebih. Itu untuk menyimpan gambar-gambar waktu musim panas. Tapi suatu kejadian yang tidak diduga-duga, di akhir bulan September kurang lebih, ya kalau tidak salah ya, tapi ya saya bisa dikatakan akurat, itu pada tanggal 20 September kurang lebih jam 4 pagi untuk waktu Swedia dan jam 9 siang pagi atau menuju siang waktu Indonesia. Kala itu saya sedang bekerja, karena saya sebagai pekerja malam ya, bekerja dari mulai jam 9 sampai jam 7 pagi. Dan jam 4 lebih saya dapat telepon dari Indonesia, dan melihat langsung dalam video itu, karena keponakan saya ya
menelpon dengan video call bahwa ibu saya meninggal. Maaf. Dan kala itu saya lagi bekerja. Saya bicara dengan keponakan, dengan adik saya, dan saya lihat langsung ibu saya sudah terbujur kaku. Dan saya minta izin kepada teman-teman 1 jam kemudian saya untuk minta pulang. Karena sudah nggak tahan. Saya bekerja dengan kesedihan, jadi lebih baik saya minta izin untuk pulang. Nah, itu pada tanggal 20 pagi. Kemudian pada tanggal 21 September saya libur. Karena libur saya ada di rumah, kemudian anak-anak saya pada ke sekolah, istri saya bekerja, dan pada waktu itu pula saya merasa kurang betah di rumah, kurang enak di rumah. Makanya pada hari Seninnya saya langsung pergi keluar dengan hanya bermodal kamera, dengan bermodal untuk menghibur diri. Saya keluar dan membuat video. Mengapa saya lakukan itu? Itu sebagai suatu kenangan. Ketika kita mendapatkan suatu kesedihan, janganlah kita merenungi sendirian. Kita harus keluar untuk membuka diri, melihat orang lain di sekeliling kita. Itu sebagai tip dari saya, ya. Dan semenjak itu pula sampai detik ini saya tidak akan melupakannya. Dan juga sampai detik ini saya merasa sedih. Kenapa? Dan karena dengan pandemi ini saya belum bisa pulang untuk sekedar menengok pusaran ibu saya. Dan semenjak itu pula, untuk menjadi suatu kenangan, saya dengan rutin apabila mempunyai waktu, saya keluar untuk membuat video-video di sekitar Stockholm. Karena untuk membuat video di tempat yang agak jauh, di zaman pandemi ini, kita harus berhati-hati. Bukan hanya berhati-hati untuk kita, dan berhati-hati juga untuk orang lain. Jangan sampai kita tertular dari orang lain, dan apabila kita mempunyai penyakit, tidak menularkan sama orang lain. Sahabat semua, ini hanya sebagai curhatan saya, atau historia, atau suatu sejarah. Mengapa saya mengupload YouTube atau video-video YouTube secara berkelanjutan? Itu hanya sebagai kenangan, hanya sebagai memori untuk mengingat. Ketika saya keluar, ketika saya membuat video, saya selalu ingat kepada ibu saya. Dan saya selalu ingat tanggal, jam, dan hari apa ketika itu ibu saya dijemput oleh Sang Maha Kuasa. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, rawatlah Bapak dan Ibu kalian semua, mumpung masih ada. Karena tanpa mereka mustahil kita ada. Mereka yang telah membesarkan kita, mereka yang telah merawat kita, mumpung masih ada, rawatlah mereka. Ketika mereka sudah tiada, kita hanya berdoa,
Kita hanya bisa berdoa tanpa bisa berjumpa. Keluarga adalah sorga. Keluarga adalah sorga dunia yang kita bisa jumpai. Suatu kebahagiaan kita bisa bangun dari keluarga untuk keluarga. Suatu kebahagiaan bukan dibangun dengan harta kekayaan. Suatu kebahagiaan tidak bisa dibangun dengan pekerjaan kita yang terus-menerus dengan melupakan keluarga. Tapi kita bisa bahagia dengan keluarga. Sahabat, terima kasih Anda telah menonton video-video saya. Mudah-mudahan video-video saya bermanfaat dan menjadi hiburan untuk kita semua. Tiada harapan, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, dan saya, ketika pandemi ini sudah berlalu, saya ingin pulang untuk menengok keluarga yang ada dan berkunjung kepada pusaran ibu dan bapak. Terima kasih untuk semuanya. Wassalam dari saya, salam hormat untuk semua dari Stockholm, dari keluarga saya, dan dari sahabat semua. Terima kasih, Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.